Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Senior Mulongda, aku serahkan masalah ini kepada Anda. Kalau Anda mengatakan binasakan, maka saya segera membinasakan mereka semua tanpa terkecuali. Patriark Mulongda tertegun, karena Chen Wen yang mampu menghancurkan klan Ken dengan sangat mudah, masih menghargai keberadaannya, dan kejadian ini meningkatkan prestis Patriark Mulongda di mata semua patriark serta anggota keluarga mereka. Tuan muda Chen Wen, lebih baik saya mengikat jiwa mereka agar kedepannya mereka tidak akan mampu berkhianat lagi. Oh, terserah senior, tapi aku merasa kalau hanya segel jiwa saja, mereka masih mampu menghilangkannya. Aku akan memberikan satu set segel jiwa kepada senior. Segel jiwa ini tidak akan bisa terbuka sampai kapanpun dan dengan cara apapun. Baik, Chen Wen mendekati patriark klanmu, lalu mengangkat tangannya dan jari telunjuknya menyentuh dahi patriark klanmu. Patriark klanmu sendiri tidak menghindari jari Chen Wen, karena dia sangat percaya kepada Chen Wen. Kalau Chen Wen ingin membunuhnya, maka Chen Wen tidak perlu melakukan hal-hal aneh, hanya perlu mengungkapkan kekuatannya. Maka seluruh klanmu juga akan hancur seketika seperti klan Ken. Saat jari telunjuk Chen Wen menyentuh dahi patriark klanmu, aliran informasi mengalir ke otak patriark klanmu. Beberapa saat kemudian, Chen Wen melepaskan tangannya dan membalikkan tubuhnya menghadap para anggota klan yang tadinya menindas klanmu. Patriark klanmu akan memasang segel jiwa kepada kalian semua, dan ingat, ketika segel jiwa terpasang oleh patriark klanmu, maka hidup kalian ada di tangan patriark klanmu, dan bila terjadi sesuatu terhadap patriark klanmu, ataupun sampai patriark klanmu tewas, maka kalian semua juga akan tewas. Ingat, jagalah nyawa patriark klanmu dengan segenap jiwa raga kalian. Kalau kalian tidak ingin seluruh anggota keluarga kalian ikut musnah. Semua orang yang mendengarnya merasa sangat terkejut, karena mereka baru mengetahui bahwa ada segel jiwa yang sangat mengikat seperti itu. Biasanya segel jiwa akan hilang sendirinya bila orang yang memasang segel jiwa tewas. Tapi kini, bila yang memasang segel jiwa tewas, maka nyawa mereka juga akan menghilang dengan sendirinya. Artinya, untuk selamanya, mereka harus menjaga kesehatan dan keselamatan patriark klanmu, karena bila terjadi sesuatu terhadap patriark klanmu, maka mereka dan anggota klan mereka juga akan sama-sama tewas. Patriark klanmu membuat segel tangan yang diajarkan oleh Chen Wen melalui sentuhan di dahinya tadi. Lalu tampak cahaya-cahaya memancar dari tangannya dan menyebar ke segala penjuru sesuai dengan kehendak sang patriark klanmu. Semua cahaya redup itu memasuki dahi semua anggota klan dan patriark yang tadinya ikut menindas klanmu tanpa terkecuali, bahkan anak-anak, wanita dan anak bayi sekalipun terpasang segel jiwa. Setelah melihat semua orang telah menerima segel jiwa dari patriark klanmu, Chen Wen kembali berkata, "Ingatlah, di luar kota Cinkui ini ada beberapa klan yang menjadi musuh klanmu. Kalian harus bekerja sama membinasakan mereka, jangan sampai patriark klanmu dibunuh secara diam-diam oleh musuhnya, maka yang menanggung akibatnya adalah kalian semua." Setelah Chen Wen memberikan beberapa pengarahan lagi, Chen Wen permisi kepada patriark klanmu, namun dia masih bertanya. Padahal Chen Wen tahu di mana letak yang akan ditanyakannya. "Senior, kalau boleh aku tahu, apakah di sini ada jalur teleportasi menuju benua besar?" "Ada. Mari Tuan Chen Wen, saya antarkan Anda menuju ke benua Lamli." Benua Lamli bukanlah benua besar, karena jalur teleportasi di kota Qinciu ini hanyalah jalur teleportasi pendek yang hanya mampu menempuh jarak sekitar 10 miliar kilometer. Dari benua Lamli nanti, Tuan bisa menggunakan jalur teleportasi mereka menuju benua selanjutnya sebelum tiba ke benua besar. Biarpun dibilang jalur teleportasi pendek, namun jarak yang bisa ditempuh masih sangat jauh. Alam Tao tertinggi ini miliaran kali lipat luasnya dibandingkan dengan alam Tao Chang,
bila Chen Wen melakukan perjalanan melalui jalur langit, maka Chen Wen akan tiba di benua Lamli masih memerlukan waktu sekitar beberapa tahun. Baiklah, terima kasih senior, ucap Chen Wen. Tidak perlu berterima kasih, justru sayalah yang harus berterima kasih karena telah mengatasi krisis klanmu saya. Keduanya berjalan menuju belakang klanmu, karena di sanalah lokasi jalur teleportasi tersembunyi milik klanmu pribadi. Silahkan Tuan memasuki jalur teleportasi, biarkan saya yang mengaktifkannya secara pribadi untuk Tuan. Baiklah, terima kasih senior. Chen Wen memasuki jalur teleportasi dan berdiri di tengah-tengah ruang yang bentuknya tidak terlalu besar. Suung, wung. Cahaya-cahaya terang memancar dari ruang teleportasi menyelimuti Chen Wen dan beberapa saat kemudian, tubuh Chen Wen akhirnya menghilang. Dengan menggunakan jalur teleportasi ini, Chen Wen memerlukan waktu hampir 1 bulan penuh baru sampai ke benua Lamli. Chen Wen memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi di jalur teleportasi, karena energinya mengandung energi ruang dan waktu. Sebulan kemudian, Chen Wen akhirnya merasakan tanah di bawahnya, lalu segera membuka matanya dan melihat sekelilingnya yang juga merupakan sebuah hutan di pinggiran kota. Chen Wen melihat tembok kota yang terlihat rusak parah. Di dalam kota terlihat banyak asap mengepul. Masih terdengar jelas di telinga Chen Wen suara-suara teriakan kesakitan dan suara-suara pertempuran. Gelombang energi pertempuran itu sampai juga ke tempat Chen Wen, namun hanya membuat pepohonan di sana goyang saja. Aku tidak tahu apa nama kota ini, tapi dimulai dari benua Lamli ini mungkin apa yang dikatakan senior Musu Hao, bahwa ada kultivator dari dimensi lain yang berbuat onar merusak keseimbangan alam ini. Seak, sus, wus. Chen Wen melompat ke atas dan melesat menuju kota yang dilihatnya sudah bagaikan sebuah medan perang. Dari langit, Chen Wen bisa melihat beberapa kultivator sedang bertempur. Ranah mereka rata-rata adalah Kaisar Tao Langit tahap ke-5 sampai ke-6, sedang mengeroyok beberapa kultivator yang memiliki ranah Kaisar Tao Langit tahap akhir dan satu kultivator yang memiliki ranah Tao sejati surgawi. Chen Wen melihat ratusan kultivator telah bergelimpangan, ada yang tewas dan ada yang beberapa anggota tubuhnya menghilang. Chen Wen melihat di kota itu, ada seorang kultivator yang kehilangan kedua tangan dan kakinya. Chen Wen segera menatap kultivator itu dan menyentuh dahinya menyerap untuk pengetahuannya. Beberapa saat kemudian, dia pun mengerti. Chen Wen menjadi marah, karena di sana ada sekitar 6 kultivator dari dimensi lain yang lebih tinggi dari dimensi alam Tao tertinggi. Sungguh keterlaluan menindas orang yang lebih lemah. Apakah orang-orang dari dimensi yang lebih tinggi terlalu kurang kerjaan menindas sampai ke dimensi Tao tertinggi ini? Suara Chen Wen yang dilambari dengan energi sejati dan sedikit esensi Dao membuat seluruh kota mendengar suaranya sehingga pertempuran pun terhenti. Saat ini, semua kultivator melirik ke langit di mana berdiri melayang seorang pria dengan wujud yang terlihat sangat agung dan berwibawa. Karena saat ini, Chen Wen telah mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya. Seluruh tubuh Chen Wen diselimuti oleh energi spiritual Tao yang membara. Pakaian Chen Wen terdapat pola-pola garis hitam, auranya tampak sangat tenang namun menghanyutkan. Bola mata Chen Wen yang memiliki titik-titik hitam berputar mengelilingi cincin bola matanya juga memancarkan cahaya merah gelap, menatap ke bawah seolah-olah dewa agung yang meremehkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bocah, siapa kau? Berani-beraninya kamu menunda perbuatan menyenangkan bagi kami. Terdengar seorang kultivator dari dimensi yang lebih tinggi dengan ranah Kaisar Tao Langit tahap akhir. Chen Wen sedikit melirik menggunakan matanya yang memancarkan cahaya merah darah dan gelap. Sus, Greg. Awas. Tiba-tiba tubuh Chen Wen menghilang dan muncul di depan kultivator yang baru saja membentaknya, serta mencekik lehernya dengan ekspresi yang terlihat sangat dingin dan tanpa perasaan. Rekannya yang berdiri tidak terlalu jauh memperingatkannya namun sudah terlambat. Bocah, lepaskan temanku, Greg. Chen Wen seolah-olah tidak mendengar suara teriakan dari kultivator yang meneriakan untuk melepas rekannya yang dicekik oleh Chen Wen, dan langsung Chen Wen mematahkan batang lehernya. Greg,
Tubuh yang masih terangkat oleh Chen Wen menegang sebentar lalu terdiam. Chen Wen tidak menyia-nyiakan sumber daya bagi pasukannya. Tubuh kultivator yang tewas itu langsung dimasukkan ke dalam dunia batu teratai kuncup. Karena baik jiwa dan dagingnya akan menjadi nutrisi bagi semua pasukannya, para kultivator yang berasal dari alam Tao tertinggi ini melihat musuh mereka sudah ada yang tewas merasa sangat bersemangat. Karena tadinya mereka menganggap bahwa musuh mereka adalah abadi dan tidak bisa lagi dibunuh, namun ternyata kini sudah terbunuh satu orang. Bagus, hahaha, ternyata mereka tidak terlalu abadi dan masih bisa dibunuh. Baiklah, mari kita bekerja sama membunuh kultivator asing itu yang berani datang ke alam Tao tertinggi untuk berbuat keributan. Bunuh. Sedangkan kultivator yang berasal dari dimensi lain yang melihat rekannya tewas dan tubuhnya juga menghilang menjadi sangat marah. Bangsat, beraninya kamu membunuh rekan kami. Tombak surgawi, bunuh. Salah satu kultivator yang memiliki ranah Tao sejati surgawi tahap awal yang juga merupakan pimpinan para kultivator dari dimensi yang lebih tinggi bergerak menyerang Chen Wen menggunakan tombak roh tingkat ilahi yang sudah memiliki roh di dalam tombaknya. Ketika tombak menerima perintah dari tuannya, tombak itu memancarkan cahaya biru terang dan berdengung seolah-olah menjawab perkataan tuannya. Sus, wus. Chen Wen yang melihat tongkat lawan bisa melesat sendiri yang artinya tombak itu memiliki roh dan kesadaran spiritualnya telah bangkit, maka Chen Wen juga tidak mau tinggal diam. Pedang naga penghancur, Seraang. Chen Wen mengirim energi spiritual yang besar kepada pedang naga pembunuh yang juga merupakan senjata ilahi. Namun karena dulu roh Kim Long yang mengisinya kini telah berhasil mendapatkan tubuh fana, maka pedang ini menjadi kosong. Biarpun kosong, Chen Wen memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam pedang naga penghancur, sehingga pedangnya bergerak bagaikan memiliki roh. Sus, terang. Dua senjata tingkat ilahi bertarung di langit, sedangkan kultivator yang melemparkan tombak melihat Chen Wen dengan ganas melesat dan menyerang Chen Wen. Tapak Dewa Perang, sus, wus. Energi spiritual tercipta dari serangan kultivator tersebut membentuk tapak tangan raksasa, yang memancarkan cahaya biru terang dan membawa aura pembunuhan kejam. Tubuh kultivator tersebut meluncur dengan kecepatan ekstrim menyerang Chen Wen. Sedangkan Chen Wen yang melihat musuh menyerangnya masih tampak tenang tanpa khawatir, sampai jarak mereka sekitar 100 meter, Chen Wen berteriak perlahan. Domain Dao, tinju penghancur semesta, sus. Saat kultivator tersebut yang tanpa sadar memasuki domain Dao milik Chen Wen, tapak raksasanya seketika mengecil dan energinya terserap oleh domain Dao Chen Wen. Sedangkan tinju penghancur semesta milik Chen Wen semakin membesar, dan diselimuti oleh energi kegelapan dan energi kematian melesat bagaikan meteor menyerang kultivator dari dimensi alam yang lebih tinggi. Duar, jeder. Tapak raksasa mengeluarkan cahaya berwarna biru langsung hancur menjadi serpihan kecil, namun tinju raksasa Chen Wen terus melesat, tanpa tersendat menghantam dada kultivator tersebut. Hingga membuat kultivator dari alam lebih tinggi terpental menghantam daratan dan membuat sebuah kawah yang cukup dalam. Dada kultivator tersebut melesat ke dalam, organ dalam tubuhnya seperti jantung dan hatinya langsung hancur. Chen Wen tidak mau menyia-nyiakan sumber daya terbaik, dia mengambil mayat kultivator yang baru saja dibunuhnya dan dimasukkan ke dalam dunia batu teratai kuncup. Sisa kultivator yang berasal dari alam yang lebih tinggi sangat terkejut, karena pemimpin mereka dan juga orang terdekat di antara mereka tewas seketika dalam bentrokan pertama. Tombak rohnya yang kehilangan tuan langsung jatuh dan diambil oleh Chen Wen bersama pedang naga penghancurnya. Penampilan Chen Wen yang bagaikan dewa kematian sangat mendominasi, dia menatap sisa kultivator dari alam lain dengan dingin. Sekarang giliran kalian. Tinju penghancur semesta, slash, sus, duar, jeder. Chen Wen melesat menggunakan teleportasi singkat menghajar satu persatu kultivator yang tersisa hingga semuanya tewas tanpa sempat melakukan perlawanan. Semua mayat para kultivator itu juga dimasukkan ke dalam dunia batu teratai kuncup untuk makanan pasukannya sebelum jiwa mereka melarikan diri. Setelah semua kultivator asing tewas,
penampilan Chen Wen kembali normal, dan semua kultivator yang ada di sana menatap Chen Wen dengan kagum. Mereka berjumlah seratusan orang untuk menghadapi 6 kultivator asing masih mengalami penindasan, namun Chen Wen hanya seorang diri menghabisi 6 kultivator asing itu dengan mudah. Saudara muda, perkenalkan namaku Jin Kuilin. Bolehkah aku mengetahui nama saudara muda ini? Tampak seorang pria sedikit gempal dengan wajah lucu berpenampilan seperti pria berusia sekitar 40-an tahun, mendekati Chen Wen dan dengan tulus menyapa Chen Wen. Chen Wen, oh, kalau boleh tahu, dari manakah asal saudara Chen Wen ini? Anda sangat kuat mampu menghabisi 6 kultivator yang sangat kuat tadi. Mereka itu adalah kultivator yang berasal dari dimensi alam yang lebih tinggi. Aku berasal dari dimensi alam yang jauh lebih rendah dari alam Tao tertinggi ini, dan aku memang datang ke alam ini untuk menghabisi semua kultivator asing yang membuat keseimbangan alam ini menjadi kacau. Mendengar kata-kata Chen Wen, kultivator gempal itu termenung dan seperti bergumam mengingat masa lalu. Sayang sekali, dulu jutaan tahun yang lalu, ada seorang kultivator yang sangat kuat di alam ini yang mampu menjaga keseimbangan di alam Tao tertinggi. Sayangnya, setelah kematian kultivator tersebut, kedua muridnya malah bertengkar dan akhirnya malah menghilang. Kalau kultivator tersebut masih ada, maka para kultivator dari dimensi yang lebih tinggi sekalipun tidak akan berani berbuat keributan di alam ini. Dan kultivator itu pula lah yang menutup seluruh jalur teleportasi dari alam yang lebih tinggi untuk turun ke alam ini. Tapi sejak kematiannya dan kunci penutup alam ini dari kultivator dimensi yang lebih tinggi menjadi rusak, maka para kultivator asing bisa sesuka mereka datang dan pergi merusak alam Tao tertinggi ini. Chen Wen tertegun mendengar kata-kata dari Jin Kuilin yang sepertinya mengenang masa lalu. Apakah maksudmu? Kultivator tersebut memiliki 2 murid, yaitu para kultivator pertapa yang bernama Mu Suhao dan Chun Biaoyu. Kamu kenal dengan kedua murid dari kultivator tua itu? Aku tidak terlalu mengenal keduanya, aku hanya sedikit mengenal senior Mu Suhao yang kini juga telah tewas, karena bertempur dengan kakak seperguruannya yang bernama Chin Biaoyu. Aku mendapatkan tugas dari senior Mu Suhao untuk menstabilkan dan menyeimbangkan alam ini. Oh, bagus. Kalau begitu, kita harus segera bergerak menuju bagian selatan, di kota Yaogu, karena di sanalah semua kultivator asing itu membuat markasnya, dan di sana pula lah mereka mendirikan sebuah portal antar dimensi agar rekan-rekan mereka yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi bisa datang dan pergi dari alam Tao tertinggi ini. Mendengar kata-kata dari Jin Kuilin ini, Chen Wen terkejut karena menyangka bahwa pusat penyebaran seluruh kultivator asing berasal dari benua Lamli ini. Tentu saja tidak, portal teleportasi bukan hanya dibuka di benua Lamli ini saja, di benua-benua lainnya juga terbuka beberapa jalur teleportasi antar dimensi. Sebelum alam Tao tertinggi ini ditutup jalurnya, maka hampir semua dimensi alam yang lebih tinggi dapat datang dan pergi ke alam ini. Lalu kalau boleh saya tahu, bagaimana kita bisa menutup seluruh jalur teleportasi antar dimensi ini? Paling tidak, kamu harus memiliki kekuatan di ranah Tao sejati surgawi tahap awal. Sehingga kamu mampu menanggung energi yang diperlukan untuk membuat sebuah formasi raksasa, yang mampu menyelimuti seluruh alam Tao tertinggi ini hingga tertutup sepenuhnya. Chen Wen sedikit merasa tertekan dengan kata-kata dari Jin Kuilin di depannya. Beberapa saat kemudian, banyak kultivator yang mengelilingi keduanya, dan mereka semua menatap Chen Wen dengan kagum dan segan. Saudara, saya dari klan Ming mengucapkan terima kasih karena membantu kami dalam menghadapi pasukan kultivator asing. Selain itu hampir semuanya mengucapkan terima kasih dan mengajak Chen Wen untuk bergabung dalam pemberantasan kultivator asing. Ternyata kumpulan kultivator yang bertempur dengan kelompok kultivator asing ini adalah berasal dari berbagai wilayah alam Tao tertinggi yang berkumpul dan membentuk kelompok pejuang yang berjumlah di atas 100 orang. Dalam menghadapi 6 kultivator tingkat tinggi tadi, mereka telah kehilangan lebih dari 30 kultivator kuat. Karena itulah mereka sangat berterima kasih kepada Chen Wen karena berhasil membunuh 6 kultivator asing tadi.
Tapi untuk saat ini, Chen Wen masih merasa tertekan karena ranahnya yang sangat rendah. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya dengan segera. Untuk saat ini, ranah saya masih terlalu rendah. Saya perlu meningkatkan pemahaman agar bisa meningkatkan kekuatan saya, tapi saya perlu mendapatkan lawan yang kuat agar bisa membantuku meningkatkan kekuatanku. Chen Wen bergumam dalam hatinya, karena merasakan tertekan dengan ranahnya yang rendah saat ini. Memang untuk kekuatannya, mungkin saat ini, Chen Wen hanya mampu mengimbangi seorang kultivator ranah Tao sejati surgawi tahap ketiga saja, bila ada yang ada di atasnya lagi. Chen Wen perlu melakukan kerja ekstra keras. Saudara Jin Kuilin, apakah di alam ini ada sumber daya yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan kekuatanku? Pria sedikit gempal itu menatap Chen Wen dan karena Chen Wen tidak menyimpan ranahnya, Jin Kuilin bisa melihat ranah Chen Wen yang hanya di ranah Kaisar Tao sejati. Hingga membuat Jin Kuilin melotot seakan-akan tidak percaya dengan kekuatan ranah Chen Wen saat ini. Bagaimana tidak, Chen Wen mampu membunuh kultivator di ranah Tao sejati surgawi tahap awal dengan gampang, tapi Jin Kuilin berpikir sebentar, lalu berteriak dengan penuh semangat. Itu adalah kolam surgawi yang hanya bisa berguna bagi seorang kultivator di bawah ranah Kaisar Tao Langit. Mari kubawa kamu ke tempat itu, kekuatanmu pasti bisa meningkat dengan cepat, karena air kolam surgawi mengandung pemahaman Tao yang sangat misterius, tergantung bakat seseorang untuk memperoleh pemahaman Tao. Jin Kuilin membawa Chen Wen ke sebuah hutan di benua Lamli, untuk membiarkan Chen Wen memasuki kolam surgawi yang hanya berguna bagi kultivator di bawah ranah Kaisar Tao Langit. Bagi Jin Kuilin dan beberapa kultivator yang dibantu oleh Chen Wen, meningkatkan kekuatan Chen Wen adalah yang utama, karena dengan ranah Chen Wen yang hanya di ranah Kaisar Tao sejati tahap ke-6 saja dia sudah mampu membunuh seorang kultivator ranah Tao sejati surgawi tahap awal. Maka ketika mereka bisa membantu Chen Wen meningkatkan ranahnya sampai Raja Tao Langit tahap akhir. Entah lawan seperti apa yang mampu mengimbangi Chen Wen, begitulah pemikiran para kultivator itu. Mereka semua sangat mengharapkan bantuan Chen Wen untuk menghancurkan kultivator asing. Jin Kuilin mendapatkan tugas untuk membawa Chen Wen menuju kolam surgawi yang hanya diketahui oleh kelompok Jin Kuilin ini saja. Dunianya sendiri di dalam jangkauan domain Dao. Sehingga ketika seseorang memasuki domain Dao, maka pemilik domain Dao seakan-akan menjadi Tuhannya dan Maha Kuasa di dalam domain. Kecuali lawan Chen Wen adalah kultivator yang memiliki pemahaman Dao, maka domain Dao Chen Wen menjadi tidak berguna. Karena kolam surgawi ini ditemukan oleh mereka secara tidak sengaja karena melarikan diri dari kejaran kultivator asing, pada saat mereka masih di ranah Raja Tao Langit tahap 5 ke bawah. Mereka semua berhasil menerobos ke ranah Kaisar Tao Langit tahap awal ketika berkultivasi di kolam surgawi. Sehingga keberadaan kolam surgawi sangat disembunyikan oleh kelompok ini. Dimulai dari ranah Kaisar Tao Langit itulah, mereka terus mengembangkan bakat mereka. Hingga berhasil memiliki ranah Kaisar Tao Langit di berbagai tahap sampai di tahap ke-6. Keduanya menerobos beberapa hutan yang sangat lebat dan beberapa kali bertemu hewan iblis, namun mereka bisa menghindarinya dengan jalan berliku yang aman. Setelah seharian melesat menuju kolam surgawi, akhirnya mereka sampai di depan sebuah goa yang cukup luas, dan di depan goa terdapat formasi sederhana sebagai formasi ilusi dan formasi pembatas. Agar goa ini tidak ditemukan oleh para kultivator dan juga hewan iblis, Jin Kuilin berdiri di depan sebuah goa dan membuat segel tangan yang berguna untuk membuka celah formasi untuk dimasuki oleh Chen Wen. Saudara Chen Wen, silahkan masuk, di dalam sana terdapat kolam yang lumayan luas, dan kamu berendamlah di alamnya lalu berkultivasi di dalam kolam. Saya akan menunggu di depan pintu goa ini. Baik, terima kasih saudara Jin Kuilin, saya tidak lagi sungkan. Chen Wen memasuki celah yang telah dibuka oleh Jin Kuilin, dan setelah berada di dalam baru Chen Wen dapat merasakan energi yang sangat melimpah. Di depan sana terdapat kolam yang mendapatkan pancaran sinar matahari, sehingga terlihat seolah-olah kolam itu memancarkan cahaya terang.
Kolam itu terbentuk oleh arus energi yang padat dari hutan dan diserap oleh kolam surgawi selama puluhan juta tahun. Barulah bisa terbentuk kolam surgawi ini, airnya sangat jernih bagaikan kristal bening tanpa ada noda sedikit pun. Itu adalah pemahaman Tao yang memiliki pemahaman yang sangat bersih dan bening. Sehingga seorang kultivator mampu meningkatkan kekuatannya dengan pemikiran jernihnya untuk memahami semua elemen Tao. Chen Wen segera mendirikan formasi ruang dan waktu yang mengelilingi kolam surgawi, setara dengan 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam kolam. Setelah beberapa jam mendirikan formasi ruang dan waktu, Chen Wen menatap kembali kolam itu. Tanpa ragu, Chen Wen melompat ke dalam kolam dan merasakan seluruh tubuhnya seakan-akan digerogoti oleh jutaan serangga dan juga tajamnya pisau. Namun semua itu masih mampu ditahan oleh Chen Wen bahkan tanpa mengerutkan dahinya. Ternyata kolam ini berisikan energi dan pemahaman Tao tertinggi. Bagus, mari kita menyerapnya. Chen Wen duduk bersila di tengah kolam dan hanya terlihat kepalanya saja. Chen Wen mulai menjalankan kultivasi yang didapatnya dari kultivator pertapa yang bernama kultivasi pelahap dan pemurnian. Swus, wus. Kolam surgawi mulai bergejolak begitu Chen Wen menjalankan seni kultivasi pelahap dan pemurniannya. 1 minggu kemudian, terdengar suara teredam di dalam tubuh Chen Wen, itu menandakan Chen Wen sudah mulai meningkatkan kekuatannya. Selama itu, air kolam terus bergejolak dan berputar, air kolam membentuk pusaran seperti tornado kecil dengan pusatnya adalah Chen Wen. Tubuh Chen Wen diselimuti oleh pusaran air kolam yang penuh dengan energi murni Tao. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Chen Wen terus-menerus menerobos. 1 tahun kemudian, Chen Wen berhasil menerobos ke ranah Raja Tao sejati tahap awal, air kolam juga semakin menipis. Setengah tahun lagi Chen Wen berkultivasi, akhirnya kolam surgawi kering, dan Chen Wen berhasil menerobos ke ranah Raja Tao langit tahap akhir, dan air kolam menjadi kering. Chen Wen lalu membuka matanya dan bila ada orang di sana, dia pasti bisa melihat bola mata Chen Wen yang kini semakin terang dan di cincin bola matanya terlihat titik-titik kecil berwarna merah terus-menerus berputar. Chen Wen sendiri tidak menyadari kalau bola matanya telah sedikit berubah. Itu sebenarnya berarti tanpa perlu Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya, mata ilahi selalu aktif dengan sendirinya dan hal ini membuat pandangan mata Chen Wen semakin tajam, namun Chen Wen hanya merasakan kekuatannya kini bertambah beberapa kali lipat dari biasanya. Chen Wen melihat sekelilingnya menghela nafas dan merasa kurang sedikit lagi. Maka dia bisa menerobos ke ranah Kaisar Tao Langit. Tapi air di kolam surgawi ini sudah habis, Chen Wen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menyerah. Chen Wen berdiri dan mengibaskan tangannya membuyarkan formasi ruang dan waktu, lalu berjalan untuk keluar dari kolam, tapi tiba-tiba sudut matanya melihat ada sesuatu di bawah tanah di sebuah sudut goa. Apa itu? Kenapa bisa memancarkan cahaya selembut itu? Chen Wen berjalan ke sudut goa yang memang tampak kosong tidak terdapat apapun di sana. Chen Wen lalu mengorek tanah yang telah menjadi batu padas itu. Kreak, srek. Ternyata cukup dalam juga. Setelah menggali sedalam 2-3 meter, ternyata Chen Wen masih belum bisa menemukan sesuatu yang memancarkan cahaya itu. Namun Chen Wen tidak mau menyerah, dia terus menggali dengan kecepatan yang mencengangkan, hingga akhirnya setelah menggali sedalam lebih dari 10 meter dia melihat sebuah kristal yang sudah memiliki kesadaran spiritualnya. Sus, tep. Chen Wen melesat menangkap kristal yang akan melarikan diri. Chen Wen memperhatikan kristal yang ternyata tidak terlalu keras. Besarnya hanya sebesar jempol kaki orang dewasa saja. Ini seperti buah. Tapi aku tidak tahu ini buah apa. Tapi kalau sampai bisa memiliki kesadaran spiritual, itu artinya ini adalah harta yang sangat langka. Chen Wen menggenggam dengan erat kristal tersebut dan merasakan pemahaman-pemahaman yang mendalam. Lalu bergumam, apakah tidak apa-apa bila aku telan saja dan kumurnikan buah kristal ini? Chen Wen lalu duduk bersila mempersiapkan tubuhnya. Karena dia tidak tahu apa nama buah yang ada di tangannya itu.
Tapi aroma dari kristal itu membuat kepala Chen Wen merasakan kesegaran yang amat sangat. Gluk, buk, bek. Saat kristal memasuki mulutnya, kristal itu bergerak kacau dan berusaha keluar dari dalam tubuh Chen Wen, hingga membuat Chen Wen kesakitan. Sial, kamu ingin melawanku? Hiya, sus. Api ilahi mengamuk di dalam tubuh Chen Wen dan membakar kristal tersebut. Chen Wen memejamkan matanya dan mulai perlahan-lahan memurnikan energi di dalam kristal. Namun kristal tersebut terus memberikan perlawanan. Biarpun kristal itu dibakar oleh api ilahi, namun kristal tersebut masih mampu memberikan perlawanan. 1 minggu kristal itu terus-menerus dibakar oleh api ilahi yang ada di dalam tubuh Chen Wen. Di dalam tubuh Chen Wen terdengar suara. Tuan, ampun, jangan bakar aku adalah buah Dao. Bukan begini caranya jika Tuan ingin menggunakan diriku. Chen Wen tertegun mendengar suara itu, dan membuka matanya lalu menghentikan pembakaran api ilahi di tubuhnya, lalu membuka suara. Kalau begitu, katakan bagaimana aku bisa mempergunakan kamu. Tuan, tolong keluarkan aku dari tubuhmu, aku sudah tidak tahan, bila aku mati, maka Tuan juga tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Apakah kamu mau berbohong? Chen Wen bersiap-siap mengaktifkan api ilahinya lagi, hingga membuat suara itu terdengar cepat dan takut. Tidak, aku akan patuh dan aku bisa memberitahu Tuan bagaimana memanfaatkan energiku. Baiklah. Tangan Chen Wen terangkat dan menutup mulutnya, lalu menggunakan energinya menarik kristal itu keluar dari tubuhnya. Uhuk, kini kristal itu tidak melakukan perlawanan sedikitpun, lalu kembali terdengar suara lega dan berkata kepada Chen Wen. Tuan, sebenarnya, aku hanya bisa digunakan oleh seorang kultivator yang telah memahami jalan Dao. Bagi seorang kultivator yang masih di jalan Tao, aku tidak berguna. Bagaimana kalau Tuan menyimpan diriku terlebih dahulu? Setelah Tuan mencapai jalan Dao, maka Tuan bisa menggunakanku. Caranya sangat mudah, Tuan hanya perlu menempelkan aku di dahi Tuan. Maka semua pengetahuan Dao dariku akan memasuki pikiran Tuan. Hanya begitu. Apakah kamu mau berbohong? Tidak Tuan, aku tidak berani berbohong. Setelah Tuan mencapai jalan Dao, maka ketika aku memasuki dahi Tuan, kekuatan Tuan akan menerobos dengan mudah. Namun bila Tuan belum mencapai jalan Dao, maka aku tidak memiliki manfaat sedikitpun. Chen Wen berpikir, untuk menembus ranah Dao, itu sangat lama, dan buah ini pasti bisa melarikan diri. Aku telah memiliki domain Dao, dan kamu pasti ada manfaatnya di dalam tubuhku, mari kita coba. Chen Wen menempelkan kristal lembut itu ke dahinya. Dan tiba-tiba, klek, kristal itu pecah dan membentuk cairan, lalu memasuki dahi Chen Wen. Namun Chen Wen hanya mengalami sedikit sensasi dingin bagaikan es ke dahinya saja. Kenapa aku tidak merasakan apapun? Chen Wen yang baru saja memasukkan buah Dao ke dalam dahinya menunggu sesuatu di tubuhnya, namun dia tidak merasakan apapun, hingga membuatnya kebingungan. Sialan, kenapa tidak ada efeknya sama sekali kecuali rasa dingin saja? Chen Wen lama termenung, tiba-tiba di benaknya terdengar suara kecil milik kristal Dao. Tuan, saat ini, aku belum bisa membantu Tuan karena ranah Tuan yang terlalu rendah, sehingga tidak akan ada efek apapun saat ini. Mendengar kata-kata dari buah kristal Dao, Chen Wen merasakan tertekan karena direndahkan oleh buah Dao kecil itu. Tapi apa yang mau dikatakan, karena ranahnya memang sangat rendah, namun paling tidak, ketika dia mencapai ranah jalan Dao, dia akan memiliki kesempatan meningkatkan kekuatannya dengan setengah usaha. Chen Wen tidak tahu bahwa buah Dao itu hanya bisa dirasakan oleh para kultivator yang sedikit sudah memahami jalan Dao, sehingga dia bisa menemukan buah kristal Dao. Sedangkan para kultivator yang hanya memahami jalan Tao tidak akan mampu melihat maupun merasakan adanya buah Dao. Sedangkan Chen Wen hanya kebetulan melihat cahaya redup Dao, kalau tidak juga Chen Wen tidak akan sadar adanya buah Dao di tempat ini. Buah Dao ini tadinya hanyalah buah Tao elemen cahaya, namun karena tempat di goa ini memiliki energi murni dan pemahaman cahayanya kuat,
Sehingga buah Tao berhasil berevolusi menjadi buah jalan Dao dan berhasil mencapai tahap sampai memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Chen Wen keluar dari goa dan menemukan Jin Kuilin masih berkultivasi di depan mulut goa, menunggu Chen Wen selesai berkultivasi. Saudara Jin Kuilin, mari kita pergi. Jin Kuilin yang masih berkultivasi segera membuka matanya dan melihat kehadiran Chen Wen di sampingnya dan merasa terkejut. Karena Chen Wen berkultivasi sangat singkat, belum juga mencapai 10 hari, tapi aura yang dirasakannya keluar dari tubuh Chen Wen sangat mengesankan dan lebih kuat lagi. Saudara Chen Wen, apakah Anda telah berhasil menerobos? Kenapa aku tidak bisa melihat ranah Anda? Chen Wen tersenyum dan membuka dirinya untuk memperlihatkan ranahnya kepada Jin Kuilin. Hah, Raja Tao Langit tahap akhir, tapi kenapa auramu jauh lebih kuat dari kami semua? Hahaha, selamat saudara Chen Wen, Anda telah berhasil menerobos. Saya harap, di masa depan, Anda bisa membantu kami menghabisi para kultivator asing itu. Tentu saja. Mari kita bergabung dengan yang lainnya dan menyerang kota Yaogu. Mendengar kata-kata Chen Wen, Jin Kuilin sedikit ragu, karena ranah Chen Wen yang masih sangat lemah. Saudara Chen Wen, kenapa kamu tidak kembali berkultivasi sampai ranahmu menjadi Kaisar Tao Langit tahap awal? Tidak apa-apa, dengan ranahku saat ini, aku yakin mampu menghabisi para kultivator dari dimensi yang lebih tinggi itu. Untuk kembali mengingatkan pendengar, saya kembali membahas tingkatan kultivasi lagi, dimulai dari Raja Tao Sejati, Kaisar Tao Sejati, Raja Tao Langit, Kaisar Tao Langit, Tao Sejati Surgawi, Jenderal Tao Surgawi, Raja Tao Surgawi, Kaisar Tao Surgawi. Kesemuanya memiliki 9 tahapan kecil. Chen Wen dan Jin Kuilin akhirnya pergi melesat menuju pinggiran kota Yaogu. Karena semua pejuang kultivator asli alam Tao tertinggi yang bertempat di benua Lamli saat ini berkonsentrasi mengepung kota Yaogu. Perjalanan mereka memakan waktu 1 bulan penuh baru keduanya sampai di tepi kota Yaogu dan memasuki hutannya. Di hutan ini juga dilapisi oleh formasi ilusi dan juga formasi pembatas yang terlihat sangat rapuh bagi Chen Wen. Jin Kuilin membuat segel tangan dan melemparkannya ke dalam formasi. Beberapa saat kemudian terbukalah celah formasi untuk orang masuk. Sus. Setelah memasuki formasi, keduanya melesat menuju markas pejuang benua Lamli. Saudara-saudara semuanya, saya Lamli datang bersama saudara Chen Wen. Banyak pejuang yang sudah mendengar nama Chen Wen yang dibawa oleh para kultivator yang selamat dari pertempuran dengan para kultivator asing di kota sebelumnya. Saat mereka semua melihat penampilan Chen Wen, banyak yang terkejut dan kurang percaya, karena terlihat Chen Wen seperti seorang kultivator yang memiliki ranah yang sangat rendah. Salah satu pejuang di sana yang memiliki ranah Kaisar Tao Langit tahap kelima berkata kepada Jin Kuilin, "Saudara Jin, apakah tidak salah kalau yang kamu bawa adalah orang yang menolong kalian membunuh kultivator asing?" Mendengar pertanyaan tersebut yang diajukan oleh seorang pejuang di sana, Jin Kuilin mengernyitkan dahinya. Dia pun menatap kultivator tersebut dan berkata, "Saudara Ma, apakah kamu mau mencoba kekuatan saudara Chen Wen?" Saat itu, ketika saudara Chen Wen membunuh kultivator asing itu, dia hanyalah di ranah Kaisar Tao Sejati tahap ke-6. Dan sekarang, saudara Chen Wen telah berhasil menerobos ranah Raja Tao Langit tahap akhir. Mungkin kalau hanya untuk menghadapimu, saudara Chen Wen hanya perlu menggunakan sedikit kekuatannya, langsung bisa membunuhmu saat ini juga. Orang yang memiliki marga Ma itu tersenyum tidak senang kepada Jin Kuilin karena meremehkan kekuatannya. Wah, kalau begitu, bolehkah saya belajar kenal dengan saudara Chen Wen ini? Chen Wen yang berdiri di sana tahu bahwa mereka menganggapnya remeh, tapi dia tidak terlalu ambil pusing. Karena memang ranahnya masih terlalu rendah di antara para pejuang yang ada di depannya. Rata-rata para kultivator pejuang di tempat ini memiliki ranah terendah Kaisar Tao Langit tahap awal. Chen Wen mendengar pertanyaan dari orang bermarga Ma. Menganggukkan kepalanya dan berkata santai, "Boleh, baiklah, bersiaplah."
Jari setan pembantai. Tanpa basa-basi, orang bermarga Ma itu langsung mengalirkan energinya. Energi dari orang bermarga Ma itu mengandung elemen kegelapan. Slash, slush. Jarinya berwarna hitam membawa energi kegelapan mengeluarkan asap hitam namun tajam melesat hingga mengeluarkan suara mencicit. Chen Wen yang melihat serangan tersebut hanya tersenyum sedikit. Chen Wen mengulurkan tangannya dan membuka telapak tangannya untuk menahan serangan jari dari orang bermarga Ma. Tampak gerakan Chen Wen sangat sederhana. Tapi telapak tangan Chen Wen juga diselimuti energi kegelapan yang jauh lebih pekat daripada orang bermarga Ma itu. Saat jari orang bermarga Ma sudah berjarak 1 meter, orang bermarga Ma baru menyadari aura yang dibawa oleh telapak tangan Chen Wen mengandung aura kegelapan dan kematian. Ini tidak bagus. Orang bermarga Ma itu ingin menghindar, namun Chen Wen tidak membiarkannya. Chen Wen melesat dan menampar jari orang bermarga Ma. Slash, duar. Ah, uye. Tulang jari orang bermarga Ma itu langsung berpatahan ketika bertemu dengan telapak tangan Chen Wen. Beruntungnya orang bermarga Ma itu karena Chen Wen tidak berniat membunuhnya dalam 1 kali pukulan, kalau tadi Chen Wen sedikit lagi menambah tenaga. Paling tidak, tangan orang bermarga Ma itu akan menjadi kabut darah. Aoh, jariku. Semua orang yang hadir di sana merasakan kengerian dari aura yang dibawa oleh serangan Chen Wen tadi. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.